kami silakan Bu Diani untuk cerita soal Jepang, ya kenapa ambil sektor Jepang untuk memotivasi kita, pekerjaan apa saja sih yang tersedia, dan kita harus bagaimana nanti penyiapan link and match terhadap peluang itu. Bu Diani, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kadis, Ibu Sekjen, juga Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, puji syukur kami dapatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya baru beberapa kali ya ke Kuningan, belum terlalu sering, tapi sempat beberapa kali bertemu dengan Pak Kadis itu di Pak Habib, Bu. Pak Habib, oh, waktu itu masih ya masih Pak Habib ya. Dan betul apa yang disampaikan, sebetulnya bidang saya adalah pendidikan bahasa Jepang. Jadi kehidupan saya muter-muter sekitar perjepangan seperti itu. Jadi awalnya saya dulu kuliah bahasa Jepang UPI, kemudian mendapatkan beasiswa waktu S1 1 tahun di Osaka dari pemerintah Jepang. Setelah lulus dari UPI juga masuk jadi dosen di UPI dan mendapatkan beasiswa untuk S2 dan S3 di Jepang. Nah, saya baru sekarang sudah dari tahun 2008 itu sebetulnya kerjasama antara Indonesia dan Jepang terutama dalam bidang ekonomi itu diperkuat. Sebetulnya sudah lama kan hubungan Indonesia dengan Jepang itu, tapi 2008 itu mulai ditandatangani Economic Partnership Agreement oleh Presiden waktu itu Pak SBY dengan Perdana Menteri Jepang. Kebetulan saya diminta oleh Pak Ginanjar Kartasasmita waktu itu untuk membantu komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan Jepang terkait program tersebut. Jadi salah satu program dari EPA ini, kita cerita dulu ya Bapak Ibu. Program EPA ini adalah salah satunya ini adalah pengiriman perawat ke Jepang dengan standar yang sama dengan Jepang. Jadi perawat Indonesia dikirim ke Jepang dengan jalur pemerintah, biaya dari pemerintah Jepang, tetapi di Jepangnya mereka diperlakukan sama dengan perawat-perawat Jepang dengan standar gaji yang sama. Nah, di situ mulai saya terlibat dalam masalah ketenaga kerjaan, khususnya di bidang keperawatan dan keperawatan lansia. Nah, setelah itu Bapak Ibu mungkin agak sedikit kaget ya kalau melihat Jepang. Kalau di kita itu kan penduduknya banyak, usia produktifnya juga banyak, sedangkan di Jepang itu malah sebaliknya. Jadi angka kelahiran makin kesini makin sedikit. Jadi kalau kita mah baru selesai kuliah atau baru selesai SMA sudah ingin nikah buru-buru, kalau di Jepang mah orang-orang cenderung tidak mau menikah. Dan orang yang sudah menikah pun enggan punya anak. Kenapa? Karena begitu kerasnya hidup di Jepang. Segala harus sendiri, segala harus mandiri. Sedangkan di kita kan punya anak pun kita bisa titip tetangga, bisa titip orang tua atau yang lainnya. Di sana betul-betul semua orang harus hidup mandiri dan itu memang sudah diajarkan dari sejak kecil. Nah, sehingga di Jepang itu makin kesini itu mereka kesulitan tenaga kerja. Kalau di kita banyak yang mencari kerja, kalau di sana orang Jepang berusaha mencari tenaga kerja, sehingga banyak program-program pemerintah yang dibuat. Jadi di Jepang itu pemerintah itu selalu membuat program-program itu selalu melihat keadaan dan kebutuhan di masyarakat. Sekarang itu perusahaan-perusahaan Jepang sedang sangat butuh sekali dengan tenaga kerja. Kenapa? Karena jumlah anak muda usia produktif yang bekerja itu lebih sedikit daripada yang dibutuhkan. Jadi kebutuhannya lebih banyak, sementara mencari kerjanya sedikit. Nah, sehingga kan sektor industri juga mereka sangat kelabakan mencari tenaga kerja. Nah, atas dasar itulah pemerintah Jepang membuat berbagai program. Salah satunya program magang. Ya. Jadi disebut magang, sebetulnya prakteknya bekerja seperti biasa, hanya judulnya itu magang selama 3 tahun. Kemudian ada lagi satu program specified skill worker, ya, pekerja dengan spesifikasi tertentu, itu satu rank lebih tinggi daripada magang. Ada lagi sekarang program intensif atau program magang untuk mahasiswa, itu
merupakan satu upaya dari pemerintah Jepang untuk mengatasi permasalahan kekurangan SDM di Jepang. Nah, kenapa kita sangat bersemangat untuk mengirimkan SDM kita ke Jepang? Itu karena sejak ditandatangani MOU antara Jepang dengan Indonesia terkait EPA tadi, Economic Partnership Agreement, penilaian Jepang terhadap SDM dari Indonesia itu sangat positif. Bahkan mereka membandingkan SDM Indonesia dibandingkan dari negara-negara lain itu lebih unggul karena punya karakter yang khas. Jadi Indonesia itu kan orangnya ramah-ramah, kemudian cenderung tidak sulit diatur gitu ya, sangat friendly. Itu merupakan satu keunggulan dari SDM Indonesia. Dan selain kita bisa memberangkatkan SDM dari Indonesia ke Jepang itu dengan ke kondisi yang tenang, mungkin berbeda dengan negara-negara di Timur Tengah yang tanda kutip banyak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Kalau di Jepang itu meskipun mereka dari segi agama juga tidak sama dengan kita, tetapi mereka betul-betul sangat memanusiakan manusia. Jadi mereka itu sangat hati-hati. Dan ini satu contohnya ketika kita berbicara tentang orang Indonesia yang bekerja di Jepang, mereka banyak belajar, apa sih misalnya hal-hal itu harus bagaimana, terus bagaimana perusahaan atau tempat-tempat ini menyediakan tempat sholat atau bagaimana. Mereka betul-betul sangat memikirkan sampai ke sana. Jadi dengan mengirimkan SDM dari Indonesia ke Jepang, banyak hal yang bisa kita dapatkan selain dari faktor ekonomi tentu saja, karena standar gaji di Jepang itu berapa kali lipat jauh dengan di Indonesia, sehingga itu diharapkan bisa menjadi modal bagi anak-anak kita yang berangkat ke sana. Juga diharapkan dengan berangkat ke sana, mindset para pemuda Indonesia yang diberangkatkan itu akan berubah, sehingga pulang dengan mindset yang baru, mereka punya karakter yang kuat dalam bekerja, etos kerja yang tinggi, motivasi yang bagus, kemudian Jepang itu sangat hormat kepada senior. Sebetulnya itu kan budaya kita ya, apalagi orang Sunda, kita hormat ke yang lebih tua. Tetapi di Jepang itu meskipun mereka sudah sangat modern, Jepang sangat menjunjung tinggi apa yang namanya senpai kohai. Senpai itu mungkin yang suka nonton film itu anime ya tahu, senpai itu senior, kohai itu junior. Jadi sehebat apapun junior, dia tidak akan berani macam-macam kepada yang namanya senior. Jadi tetap respect, tetap hormat kepada senior. Itulah yang satu hal yang bisa kita ambil nilai positif dari pendidikan di Jepang. Selain itu juga kedisiplinan, kemandirian. Orang-orang Jepang sangat mandiri, mereka tidak mau tergantung kepada orang lain. Meskipun misalnya ini contoh kecil saja, ada kita dengan teman, misalnya temannya mau pergi ke kantin, kalau di kita kan sudah biasa, titip dong, sampai yang satu orang pergi itu dia beliin banyak, sementara teman-temannya yang titip dia santai-santai. Orang Jepang tidak seperti itu, karena mereka sudah dibiasakan dari kecil itu jibun no kotowa, jibun deyaru, itu bahasa Jepang. Jadi apa yang terkait diri sendiri kerjakanlah oleh kamu sendiri, jangan mengandalkan orang lain. Jadi kedisiplinan pun sama, mereka tidak melihat adanya pengawasan atasan atau pengawasan orang tua, tetapi ada atau tidak ada yang mengawasi, mereka tetap disiplin. Jadi banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita pelajari dengan kita mengirimkan SDM kita ke Jepang. Nah, selain itu juga keamanan di Jepang juga sangat baik. Ini terbukti saya di sana perempuan jalan misalnya jam 11 malam atau kadang-kadang menjelang jam 12 malam itu aman-aman saja, baik-baik saja, tidak ada yang colek, apalagi yang macam-macam atau sekedar dengan kata-kata, tidak ada. Karena hukum di Jepang sangat ketat, jadi tidak seorang pun berani macam-macam. Kejahatan pun tidak. Saya kadang-kadang lupa mengunci pintu, saya kadang-kadang menyimpan belanjaan di sepeda karena ada yang lupa, misalnya ke supermarket, lupa belum beli minyak goreng, sementara barang sudah di sepeda, balik lagi dan barang masih aman. Atau ada pernah dari Indonesia yang ketinggalan kamera tas di dalam Shinkansen itu, kereta cepat, ketika dicek ke stasiun itu tetap masih ada. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan
memberangkatkan SDM ke sana diharapkan bukan hanya dari sisi ekonomi saja, tetapi dari mindset anak-anak kita juga bisa berubah dengan berangkat ke sana. Dan kami dari LPK Lingua Global Utama ini menyelenggarakan pelatihan untuk orang-orang yang akan diberangkatkan ke Jepang, yang mulai dari pelatihan bahasanya, juga pelatihan etos kerja, bagaimana budaya kerja mereka, cara berpikir mereka, karena seringkali kita temui berbagai permasalahan tenaga kerja di luar negeri itu sebetulnya kalau menurut pemikiran saya pribadi itu merupakan awalnya itu karena tidak ada pemahaman lintas budaya gitu, antara orang Indonesia tidak memahami budaya tempat negara setempat dan orang di negara itu tidak memahami budaya sini, sehingga kalau misalnya kita memahami itu maka permasalahan-permasalahan yang sampai saat ini sering terjadi itu mungkin bisa dihindari. Jadi masalah yang menurut kita biasa mungkin bagi orang Jepang tidak biasa. Kalau itu tidak disampaikan kepada anak-anak kita yang mau berangkat ke sana kan mungkin mereka tidak paham, akhirnya akan terjadi masalah. Jadi seperti itu. Dan kami sudah mendapat izin dari Kementerian Tenaga Kerja, mungkin bisa dicek nama LPK Lingua Global Utama di websitenya Kementerian Tenaga Kerja, izin sebagai penyelenggara pelatihan LPK dan izin sebagai sending organization atau SO ya. SO itu adalah organisasi. Jadi mekanisme untuk memberangkatkan SDM magang ke Jepang itu mekanismenya itu di Indonesianya ada SO atau sending organization, di Jepangnya ada AO atau accepting organization, kemudian ada perusahaan. Jadi tidak pribadi dengan perusahaan langsung, tetapi melalui ada penengahnya SO dan AO. Ya, jadi sehingga ini terorganisir dengan baik, dan baik SO maupun AO selain terdaftar, kalau kami ini terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja, juga kami juga terdaftar di OTIT. OTIT itu Organization of International Technical Intern Training. Ya, jadi itu organisasi di Jepang yang mengakui yang memberikan lisensi ya, kepada SO dan AO yang berkecimpung di dalam pemilihan SDM di Jepang. Jadi sangat banyak yang kita bisa lakukan bersama-sama dengan Kabupaten Kuningan ini. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kadis, nanti Pak Bupati juga rencanakan menandatangani MOU Friendship of City ya. Friendship of City, jadi nanti di dalamnya ada bidang pendidikan, bidang ketenaga kerjaan dan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama ini bisa memperluas kerjasama Kabupaten Kuningan untuk lebih go internasional, khususnya untuk Jepang. Mudah-mudahan bisa merambah ke negara-negara lainnya dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Mungkin masalah itu.